nanam pohon tapi terbalik guys. Ya, ini kalau di tempatku di daerah Sumatera, beberapa wilayah percaya akan hal seperti ini adalah agar dia tidak tersesat, dia tidak diganggu oleh makhluk halus. Jadi menanam rumput atau pohon dengan secara terbalik itu adalah kepercayaan seseorang supaya dia tidak diganggu oleh makhluk halus yang ada di hutan. Halo guys, selamat datang di channel Petualang dari Sumatera. Masih bersama sang petualang dari Sumatera. Kali ini kita berpetualangnya, ngabuburitnya di hutan saja guys. Walaupun tempat kita berada di tengah-tengah kota, namun kita mencari tempat-tempat yang pelosok, pinggir-pinggiran Jakarta, ke tempat-tempat yang seperti ini, supaya kita bisa menikmati indahnya alam guys. Karena kita sudah bosan dengan di tengah-tengah kota, sumpek, banyak sekali uap-uap atau polusi. Kita mencari udara segar sambil ngabuburit di hutan mangrove. Cuman tempatnya ini mangrove-nya bukan mangrove Pik 2. Biasa kita di mangrove Pik 2, namun kali ini mangrove-nya di Jakarta Barat guys. Mungkin masih masuk di Pik 2 ya, cuman ke sebelah sininya dikit, itu menuju arah Jakarta Barat guys. Seperti biasa kita bakal berpatroli di pinggir-pinggiran hutan bakau seperti ini. Mana tahu kita melihat ada hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang bisa kita nikmati dengan nikmatnya melihat guys. Seperti ini kita melihat kucing hutan. Ini kucing tinggalnya di hutan, walaupun ini kucing kampung tapi tinggalnya di hutan guys. Di sebelah sini kita melihat, waduh, apa itu? Cuk. Banyak sekali lalat guys. Ternyata lalat ini mengerumuni bekas apa itu, tai kah? Iya cuk, tai itu cuk. Dan ternyata ini keong-keong ini makanin tai cuk, tai orang cuk. Aduh, astaga. Ada orang ini ternyata di situ. Ada orang tidak tahan berak. Tidak tahan, mungkin mereka kebelet, saking kebeletnya berak di situ guys. Mungkin cucinya di sini. Waduh, ini menjijikan sekali. Ternyata dia missing dahat. Guys, di sini saya menemukan pohon ketapang guys. Dan di bawahnya banyak sekali biji-biji ketapang. Ini adalah biji pohon ketapang yang kita lihat di atasnya. Namun bijinya sekarang belum ada. Belum musimnya mungkin ya. Di sini dulu saya pernah casting ikan gabus guys. Banyak dulu saya dapat ikan gabus di sini guys. Ini adalah spot casting ikan gabus. Dan untuk menuju ke arah sini kita menggunakan motor. Motor kita ada di sini. Ini motor kita. Wow, tidak disangka guys, ternyata di bawah kolong jembatan itu ada listrik. Itu ada tukang, itu orang ya. Wow, ternyata di bawah jembatan itu ada rumah orang. Baru sadar saya. Wow. Seperti inilah kehidupan di pinggir-pinggir Jakarta guys. Sebenarnya kita mau bikin channel ke tempat-tempat orang-orang di bawah-bawah kolong jembatan ini, bagi-bagi takjil seperti itu guys ya. Namun karena Facebook kita atau YouTube kita ini belum memiliki banyak sekali followers dan belum menghasilkan uang, jadi
Ya kalau untuk modal sendiri kita belum cukup guys. Makanya konten-konten kita masih belum bertujuan yang mantap gitu, seperti orang bikin channel bagi-bagi takjil atau bagi-bagi uang gitu ya. Kita belum bisa. Namun petualangan kita masih hanya petualangan ngalung ngidur. Masih petualangan pelosok-pelosok seperti ini, mencari spot gitu ya. Dan tapi kita tidak berputus asa. Kita tetap konsisten ngupload video setiap hari ya. Karena nasib orang tidak ada yang tahu guys. Mana tahu kita lusa atau tahun depan atau besok konten kita ada yang FYP atau viral dan kita banyak mendapatkan cuan. Ya mudah-mudahan saja kita dapat ya. Nah, saya agak terheran-heran guys melihat tanaman pohon, namun pohonnya terbalik. Nih, nanam pohon tapi terbalik guys. Ya, ini kalau di tempatku di daerah Sumatera, beberapa wilayah percaya akan hal seperti ini adalah agar dia tidak tersesat, dia tidak diganggu oleh makhluk halus. Jadi menanam rumput atau pohon dengan secara terbalik itu adalah kepercayaan seseorang supaya dia tidak diganggu oleh makhluk halus yang ada di hutan. Seperti ini contohnya, ini pohon ditanam terbalik supaya tidak terganggu mungkin sama orang hutan. Makhluk halus yang ada di hutan. Tetapi bagi sang petualang Sumatera, seperti hal-hal seperti ini tidak tidak berpengaruh ya. Tidak percaya dengan hal-hal mistis yang seperti ini. Karena bukan kita tidak percaya dengan makhluk halus, tetapi kita mempunyai logika yang lebih kita percaya. Namun saya tidak menghakimi atau menghujat orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Misalkan kita tersesat di dalam hutan seperti itu, memang hutan-hutan itu tidak mempunyai tempat-tempat yang mungkin mudah diingat, kecuali pohon-pohonnya unik dan kita menandainya. Makanya terkadang kita sering sekali masuk ke dalam hutan seperti itu kita tersesat karena kita tidak tahu arah tujuan. Seperti jalannya seperti ini, kita hanya mengikuti jalan-jalan yang bisa kita lewati. Kita tidak bisa lurus seperti ini terus karena terhalang oleh pohon. Nah, mungkin saja kalian tersesat itu atau sering sekali kembali ke dalam hutan, tiba-tiba kok muter-muter di sini aja begitu ya. Itu mungkin karena dalam pikiran saya ya, ini menurut saya sendiri, karena kalian mengikuti jalan yang bisa dilewati saja. Seperti ini jalan yang bisa kalian lewati. Nah, ujung sana kalian mengikuti jalan-jalan yang bisa dilewati saja. Nah, tidak lama kemudian kalian balik lagi, loh kok kalian berada di sini seperti itu. Ya seperti itulah, bukan karena disesatkan oleh makhluk halus ya, melainkan kalian mengikuti jalan yang bisa dilewati saja. Kecuali kalian lurus saja, kalian tidak akan mungkin kembali ke sini. Contohnya nih, kalian lurus saja ke sebelah sana, nih melewati jalan yang tidak bisa lewati, tetapi kalian bikin jalan, kalian tidak akan tersesat, dijamin. Saya yang menjaminnya, karena kalian yang membuat jalannya. Lurus saja seperti itu, kalian tidak akan kembali karena kalian lurus saja. Gitu guys. Itu menurut saya pribadi guys ya. Tidak ada namanya makhluk diganggu makhluk halus. Makhluk halus sama kita itu beda beda dunia. Mungkin saja ada orang percaya bahwa makhluk halus bisa mengganggu kita. Namun kita punya punya senjata, yaitu Allah. Kita bisa membaca doa dulu sebelum berpergian ke hutan supaya terhindar dari binatang buas terutama, kemudian dengan makhluk halus seperti itu.
Yang paling saya takutkan adalah kalau di hutan seperti ini adalah binatang buas. Binatang buas tidak kasat mata. Seperti kalian sedang nongkrong di sini, tiba-tiba dicengkram apa namanya, buaya. Nah, itu saya menakuti seperti itu juga ya. Nah, takut juga sama hal-hal seperti itu. Kemudian sama ular. Misalkan ada ular daun yang berkamuflase tingkat tinggi, kita tidak menyadari dan kita menyentuhnya, nah bisa kepatuk, kita kena bisanya. Itu saya juga menghindari hal-hal seperti itu. Itu saja yang ditakuti oleh petualang dari Sumatera. Kalau untuk makhluk halus itu yang paling terakhir guys, karena kita bisa berdoa. Kalau untuk makhluk halus ya, kita bisa menangkalnya seperti itu. Dan untuk makhluk hewan buas, kita pun bisa berdoa, namun kita bisa juga mencegahnya agar hal-hal seperti itu tidak terjadi kepada kita. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan air seperti ini. Ini air yang sangat gelap. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dan berapa meter kedalamannya. Kita tidak bisa melihatnya. Untuk menghindarinya, caranya adalah kita minimal 2 meter dari permukaan air. Nah, dari sini misalkan kita mancingnya di sini, kita bakal aman. Mancing masih bisa di sini. Kita bakal aman dari gangguan-gangguan misalkan predator, hewan-hewan yang ada di dalam air guys. Mungkin itu saja dari petualang dari Sumatera penyampaiannya. Bila ada kata dan kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang pas di hati teman-teman semuanya, petualang dari Sumatera bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys.